Jadi awalnya tuh ini mau tahu soal pertama kali aku merasakan hal-hal yang invisible dulu atau cerita aku pernah merasakan Raga Sukma. Kita runut dulu deh dari pertama kali. Oke. Pengalaman pertama kali. Awalnya itu sebenarnya pas masih kecil, SD sih kalau nggak salah. Itu aku nggak ingat jelas masa kecilku terkait hal itu. Cuma ada satu momen yang paling aku ingat. Itu waktu itu aku abis ngaji itu kan biasanya pulang bareng teman tuh dari abis maghrib terus pulang sekitar jam 9. Nah waktu itu tuh aku pengen ikut apa sih namanya kalau keliling kampung tuh ronda. Iya, ikut ronda bokap. Terus akhirnya pas abis ngaji tuh aku main dulu di tempat ngaji kan. Akhirnya udah kemalaman terus disuruh pulang kan sama ayah. Nah dulu kan rumahku tuh Bogor kabupaten lah ya. Itu tuh dulu belum banyak banget klaster, kayak nggak kayak sekarang Kak. Itu tuh pas aku pulang lewatin apa ya disebutnya, bukan tanah lapang sih, jadi kayak tanah kosong. Itu tuh sering bukan dipakai, kayak dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan, terus kadang jadi tanah kosong lagi kayak gitu. Oke. Gitu. Nah itu aku lewat situ kan. Nah di bagian tanah kosong itu di belakang, bukan belakang sih, kayak sampingnya ya, itu pohon bambu dan ternyata itu ada makam. Nah di sininya itu tuh pohon pisang Kak. Nah aku kan jalan di sini nih kalau untuk jalan setapak ya. Nah terus mungkin karena aku kecapean atau gimana ya, apa halusinasi aku juga nggak paham. Itu samping pohon pisang tuh pocong. Jadi kayak pohon pisang, terus pocong, pohon pisang, pocong. Itu dari yang gede sampai yang kecil, dan itu dari yang serem banget sampai yang ya pocong yang pucat doang. Gitu. Nah, terus itu tuh awal mungkin ya, aku ingatnya awal dari aku bisa merasakan hal kayak gitu sih. Oke, tapi kita bedah dulu nih pocongnya nih. Itu pocongnya tuh banyak banget gitu, berbaris kayak gitu. Mereka ngapain? Ngeliatin aku, bener-bener yang, tapi apa ya, dibilang agak melayang enggak, tapi kayak ya nggak nyampe tanah gitu, kayak mungkin kayak di bagian kakinya mungkin kayak agak burem atau bias gitu ya. Mungkin aku terlalu fokus sama mukanya, wajahnya dan wujudnya kali ya, terlalu gimana gitu. Kalau yang paling serem dia sosoknya gimana? Aduh, itu mukanya tuh hancur. Terus matanya tuh aduh, gue merinding kalau cerita itu. Apa ya? Matanya tuh nggak sinkron, kayak dia ada di atas, terus di sini juga ada mata gitu. Terus mukanya hancur banget, kayak luka bakar. Gosong mungkin? Nggak gosong, tapi kayak masih apa ya disebutnya ya, kalau luka bakar tuh meleleh ya. Meleleh. Gitu lah. Iya kayak gitu. Gitu. Paling serem itu, serem banget. Dan matanya tuh tajam melihat aku. Jadi selama kamu jalan itu, mereka berarti otomatis ngikutin kayak gitu dong? Iya, asli itu kayak berasa di highlight banget aku pas jalan. Nah anehnya, aku baru sadar sih pas aku SMA maybe ya. Ketika aku melihat hal-hal kayak gitu, aku tuh nggak bisa teriak ya. Maksudnya responku tuh bener-bener diem, gemeter, keringet dingin, terus mulut tuh kayak kekunci. Itu hal biasa nggak sih? Atau gimana sih? Tapi itu memang umum dialami sama beberapa orang yang baru pertama kali ngeliat sih. Dia nggak bisa teriak, ya udah. Bahkan menurut ya teman gue ya, pocong itu ngeliatin seseorang dan dia nggak akan berhenti sampai orang itu pingsan. Jadi memang benar-benar tatap-tatapan aja gitu, sampai orang ini pingsan atau memang orangnya berani dan akhirnya pocongnya hilang. Tapi antara dua itu. Waktu kejadian itu aku benar-benar yang coba untuk jalan sih waktu itu. Tapi kayak tiba-tiba temen aneh aja sih, bukan temen sih, kayak saudaraku, karena di situ kan banyak keluarga ya, jadi ngaji tuh sama sepupu-sepupu gitu. Terus kayak aku tiba-tiba kayak kata mereka tuh nyengkrem mereka gitu, mungkin karena saking takutnya kali ya Kak. Terus tapi aku nggak bisa ngomong, tiba-tiba beneran yang keringetan gitu. Nah terus ya udah akhirnya jalan biasa sampai rumah. Terus anehnya itu pas sampai rumah muntah-muntah aku, kayak enak gimana ya, mual
gitu. Tapi untungnya besoknya nggak ini sih, nggak kenapa-napa, nggak sakit gitu. Nah itu tuh yang paling aku ingat masa kecil pas SD. Kayaknya setelah itu badan tuh kayak jadi gampang ngerasa hal-hal gitu deh. Emang bisa ya kayak gitu? Emang bisa mancing gitu ya? Ketika seseorang pertama kali? Bisa jadi sih. Atau mungkin semenjak hari itu kamu mungkin ketempelan sama seseorang, atau bisa jadi itu jadi trigger. Misalnya kamu punya ilmu keturunan atau apapun, itu bisa jadi nge-trigger itu sih. Jadi inget. Kenapa? Nenek sih. Gak tahu sih, kayak nenek tuh emang dulu dua-duanya ya, dari bokap sama nyokap tuh emang ada pegangan ya kalau kata orang. Oh iya. Iya. Terus bahkan nenekku dari bokap tuh sampai ngomong, nenek yang dari ibu kan emang dari Banten ya, dan itu kayak wah hati-hati gitu. Dan terus ibuku tuh ngomong kayak dulu pas aku udah ketahuan pernah diikutin something lah gitu. Kayaknya emang nih anak apa ya dibilangnya kayak dititipin apa gimana gitu loh. Tapi kenapa saya gitu kan aneh. Dari sekian banyak cucu kenapa kamu? Iya gitu? banyak banget padahal cucu-cucunya. Tapi bukan berarti ini kan Kak, kalau kayak gitu tuh bukan berarti ilmu hitam. Gue nggak berani jawab sih kalau. Aduh, ini dosa dong aku. Ini sih. Kalau maksudnya gini, ya entah apapun namanya, tapi selama kamu tidak menjalani ya udah gitu. Kan kamu tidak mengamalkan, kamu sih. tidak menggunakan itu juga. Enggak sih. Jadi menurut saya ya udah, paling nggak usah dikhawatirkan. Setiap abis lihat kayak semaput gitu, kayak tiba-tiba hilang kesadaran gitu, terus langsung saking lemesnya kayak ya udah kayak nggak tahu, badan nggak bisa dikontrol aja kayak gitu, dan ya gitulah. Oke. Gitu. Terus abis kejadian pocong itu kalau kita runutin lagi, ada yang dirasakan lagi dong? Iya, itu pas aku SMP. Jadi tuh aku pas SMP ikut ekstrakurikuler apa namanya, Paskibra. Nah itu kan sekolahku masuknya masih Depok lah ya, swasta. Terus ada lomba. Pada suatu hari itu ada lomba sekota Depok. Sekota Depok, terus sekolahku daftar lah. Aku nggak bakal nyebut sekolah itu. Terus oke, kita persiapan segala macam, latihan ini itu dan itu. Sampailah pada hari acara kan, kita prepare di sekolah tuh jam 4 udah harus sampai. Jam 4 pagi? Iya. Terus didandanin segala macam pakai uniform yang udah dipesen, OTW lah. Nah pas sampai sekolah itu pembinaku tuh 3 orang Kak. 3 orang, namanya Kak Baim, Kak Andri, sama Kak Eka. Hai Kak Eka. Oh nonton? Semoga nonton. Terus mereka tuh biasa lah, maksudnya pas sampai tuh kita dibarisin dulu kan. Satu hal yang paling Kak Eka highlight adalah jangan macem-macem di tempat baru gitu. Itu belum pembukaan, belum apa, tiba-tiba udah ngomong kayak gitu. Kita baru diistirahatkan di tempat gitu kan. Terus ngomong, kakak pesan jangan macem-macem di tempat baru. Nah, yang namanya masih bocah ya, SMP kelas 2 waktu itu. Ya, saya nakal lah ya. Saya nakal, ini ada apa nih gitu kan. Terus yaudah tuh akhirnya kita dibubarin, dimasukin ke kelas. Jadi tuh semua kelas yang ada di sekolah itu dipakai dulu kan buat peserta semuanya gitu. Nah, model bangkunya tuh diubah gitu Kak. Jadi kayak letter U. Jadi di pojok semua tuh meja. Terus kursi tuh menghadap ini, letter U. Nah, di sebelah tempat dudukku kan, ini pintu nih. Ini pintu, ini tempat duduk kan. Ini aku di sini. Nah, belakangnya jendela tuh. Jendela tuh ditutup semua karena biar anak-anak nggak ngintip kompetitor lain. Jadi kayak biar mentalnya stabil lah. Terus sebelah sana tuh ventilasi ya, yang garis-garis kayu gitu tuh. Nah, itu tuh aku sebelum ada kejadian itu aku tuh izin mau ke toilet. Terus ya udah akhirnya dikasih tahu, nggak tahu ya, Kak Eka tuh langsung ngomong kalau mau pipis di lantai 2 aja langsung. Nah posisinya tuh nyebrang, jangan di lantai 1 karena itu udah nggak keurus. Kak Eka bilang kayak gitu kan.
Dengan rasa penasaran saya ya saya nggak mau nurut lah ya. Terus kita nyebrang, terus aku lihat tuh lihat toilet di lantai 1 dulu masih oke nggak untuk dimanfaatkan, digunakan untuk pipis. Tapi ternyata masih oke lah, maksudnya aneh sih pas aku masuk tuh emang jelek banget, banyak coretan, bau, terus ya udah nggak kurus, pintunya juga yang bawah tuh kan yang pintu tuh kalau kena air terus kan kayak keropos ya, kikis gitu ya. Tapi tuh anehnya ember di situ tuh masih bersih Kak. Ember di situ masih bersih, airnya juga masih bersih, ada gayung. Nah di kerannya juga masih kencang. Yaudah dong, aku pakai yang air mengalir di situ aja kan. Udah pipis, terus saking baunya aku nggak tahan kan, kayak pengen memaki gitu, kamar mandi gitu kan. Pas aku keluar, aku tendang pintunya, terus aku bilang najis nih kamar mandi, jelek banget, najis gitu. Ya udah kan, temenku juga mengakui itu emang senajis itu Kak, gila. Terus ya udah akhirnya kita balik ke kelas. Rentan berapa jam gitu ya? Rentan berapa jam? Kayaknya aku tuh tampil abis zuhur. Abis zuhur kayaknya jam 11:30-an. Itu aku duduk. Nah, aku tuh lihat ke ventilasi itu. Nah, di ventilasi itu kan nggak kelihatan apa-apa gitu. Maksudnya cuma yang segitu doang gitu kan. Nah, itu tuh ada kayak daunan pisang gitu. Tapi pas aku lihat ada anak kecil, ada dadahin aku. Rusuh juga. Terus ya kalau kata temanku yang udah aku dapat ceritanya, pas aku ngelihat itu katanya sih kata temanku tuh aku kayak senyum dan ketawa sendiri gitu, kayak gitu, kayak ngerespon gitu, cuma kayak kosong matanya. Dan temanku tuh kan ada di sampingku kan, nah, dia heran kenapa tiba-tiba ketawa gitu kan. Terus aku cuma bilang katanya ya enggak gitu. Nah, tapi di situ aku udah nggak ngeh tuh ditanya itu tuh. Terus yaudah zuhur, tampillah kita habis zuhur kan. Itu badan dari badan aku udah nggak tahu rasanya apa. Padahal pas hari H tuh sehat-sehat aja, alhamdulillah. Tapi kayak gimana ya? Kayak antara ada dan tiada kali ya. Kosong. Iya. Gitu. Terus ya udah akhirnya aku masuk barisan. Nah itu tuh udah benar-benar yang badan cuma gerak doang, tapi pikiranku nggak tahu gitu. Terus udah kita buka formasi segala macam, itu aku doang yang udah nggak kompak di situ, yang dilihat pembinaku ya. Terus udah diselesaikan, kita balik ke kelas. Nah pengumuman itu kalau nggak salah jam 4-an, abis asar kalau nggak salah. Pengumuman pemenang. Iya. Pengumuman pemenang. Nah, terus tuh di situ abis pengumuman kalah lah kan, kayak udah ngacak banget deh itu. Terus kita balik lagi ke kelas, aku tiba-tiba jatuh. Kakiku tuh benar-benar yang sakit banget, kayak kram sih rasanya. Cuma pas aku jatuh itu aku ngeliat anak kecil yang tadi, anak kecil yang di ventilasi itu, kayak narik aku gitu, kayak benar-benar nariknya tuh kukunya nancep gitu rasanya ya rasanya. Tapi pas aku diobatin tuh pembinaku ngomong ya ini cuma kram biasa gitu kan. Udah nggak karuan kata pembinaku di situ, mukaku segala macam, mataku segala macam udah nggak karuan. Diantarin pulang lah gitu. Anak-anak pada naik angkot ini kan sewaan. Aku diantarin pulang pakai motor sama 3 bestiku, 2. Kan pembinaku ada 3, jadi 2 orangnya naik sama pembinaku yang lain kan. Terus yaudah balik ke rumah tante kan. Ya udah kata tanteku sih dibilangnya aku lagi nggak enak badan. Dan di situ tuh aku udah sadar lagi, maksudnya udah enggak kalau aku udah pulang gitu kan. Cuma kayak udah jadi bodo amat sama orang gitu, udah nyelonong aja masuk ke dalam rumah gitu. Terus ya udah nggak tahu apa, tanteku ngobrol gimana. Ya udah tuh pas masuk kamar itu ada anak kecil lagi di atas lemari. Anak kecil yang sama berarti? Iya, cewek. Terus dia tuh kayak gini loh Kak, gini gitu. Terus tiba-tiba dia nongolin gini mukanya ke aku kan. Matanya waktu pertama kali aku lihat tuh jahat banget, galak banget sama aku, kayak ada dendam kusumat gitulah. Merinding. Terus ya udah pas itu
aku nggak yang teriak nggak apa, ya udah aku kayak ya udah gitu kan. Terus ya udah mandi segala macem. Malamnya itu kayaknya aku lupa inget ya. Seingatku sih pas malam tidur, cuma tuh kayak diajak komunikasi sama tuh anak. Itu pas aku sampai malam di kamar segala macam, itu tuh masih ada di atas lemari itu. Dia bilang, kakak nendang kepalaku, dia bilang gitu. Berarti yang pas lo Gak tahu itu apaan. Aneh kan? Kan lu pernah nendang Iya. pintu kamar mandi kan? Iya. Nah setelah itu kan aku ngeliat anak kecil kan. Ya kalau mau ada benang merahnya mungkin di situ kali ya. Atau gimana aku juga nggak paham. Terus kayaknya ya aku nggak gimana cuma ya udah gitu kan. Terus ya mau apa gitu kan. Terus aku lupa komunikasi yang secara detail tuh kayak gimana. Cuma yang paling aku inget ketika aku diajak komunikasi sama dia. Setiap malam itu kayaknya aku diikutin hampir 6 bulanan ada deh, 1 semester pokoknya. Itu inget banget. Aku yang tadinya 3 ranking teratas, itu jadi rankingnya turun parah. Gitu. Iya, ya walaupun masih 5 besar ya, gue flexing dikit lah ya. Sebentar nih, kita cek dulu. Ini kamera masih nyala?